Ya, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Diksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan 9 ya, dan masih membahas tentang network diagram ya. Jadi di pertemuan 7 kita melihat definisinya. Di pertemuan 8 kita menggambarnya, juga menentukan ada EET dan LET ya, earliest event time, dan juga LET, latest event time. Juga, nah sekarang di pertemuan 9, kita membahas ngapain sih kita ngitung-ngitung tadi kan ya, ngitung-ngitung di pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang jalur kritis dan float. Jadi tujuannya menghitung itu adalah untuk ini, untuk melihat di manakah jalur yang kritis atau di mana dia memang waktu proyek itu ditentukan menggunakan jalur itu. Juga untuk float itu adalah waktu di mana si proyek agak senggang sebenarnya. Oke, kita mulai bahas aja ya di video ke-9 ini. Pertama, untuk menentukan jalur kritis. Jadi, total waktu jalur kritis akan sama dengan umur proyek. Jadi, kita akan mengetahui si proyek itu berakhir dalam berapa lama durasinya, itu kita akan lihat atau kita akan hitung dari jalur kritisnya. Jadi sebenarnya adalah menentukan umur proyek itu tidak dilihat dari awal, tapi ketika kita mendefinisikan tahap per tahap kegiatannya, lalu setiap tahap itu ada waktu yang dikerjakannya, nah barulah kita menggambarkan sebuah network diagram ini, dan ditemukanlah bahwa umur proyek ini adalah sekian. Jadi bukan di awal, tapi ketika kita setelah menggambarkan network diagram ini, umur proyek itu. Cara mendapatkannya adalah kita melihat dulu jalur kritisnya di mana, baru kita mengetahui bahwa umur proyeknya adalah seperti sejumlah sekian. Lalu hal ini berarti jalur kritis adalah jalur yang memiliki waktu terpanjang dari semua jalur yang dimulai dari peristiwa awal sampai peristiwa terakhir dalam activity network diagram. Jadi karena kemarin pun kita dalam EET itu melihat nilai maksimalnya, maka itu adalah nilai, bisa dibilang EET itu bisa menjadi dasar untuk kita mendapatkan jalur kritis. Nah, cara menentukan jalur kritisnya pada activity network diagram ini adalah dengan menelusuri jalur terpanjang dari awal sampai akhir, yakni jalur yang melalui node dengan EET sama dengan LET. Jadi kita lihat nih, kita tandain dulu node-node yang EET sama dengan LET-nya. Maka kita menemukan jalur kritisnya, atau critical path ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi kita tandain node-node mana atau garis-garis mana yang EET sama dengan LET-nya. Itu nanti kita sebut sebagai critical path atau jalur kritis. Semudah itu sih sebenarnya. Makanya perhitungan yang kemarin harus benar dulu untuk kita bisa dapat jalur kritis ini. Oke, cukup dipahami ya untuk jalur kritis. Selanjutnya untuk menentukan float time. Jadi float time itu adalah suatu kegiatan, disebut kegiatan kritis bila suatu delay atau penundaan di kegiatan ini akan mempengaruhi waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Ya. Tapi oleh karena itu, kegiatan disebut tidak kritis bila kegiatan ini tidak mempunyai delay. Bila kegiatan ini mempunyai delay. Jadi si critical path tadi, kalau dia delay, maka akan mempengaruhi ke umur proyek, makanya disebut critical path. Nah, sedangkan delay pada kegiatan tidak kritis disebut slack atau float time atau waktu mengambang. Jadi bisa dibilang juga waktu nganggur lah. Jadi ketika ada satu jalur yang padat, di sisi lain ada jalur yang nganggur. Kalau kita kemarin lihat, jalur yang atas tuh 5, tapi jalur yang bawah tuh 1 durasinya ya. Nah, berarti kan pengerjaan setelah 1 bulan itu ada
ada 4 bulan yang nganggur atau float time atau mengambang gitu kan ya. Itu disebut float time. Jadi kita bisa lihat juga mana kegiatan yang padat, mana kegiatan yang bisa selesai cepat dan punya waktu float atau waktu nganggur atau waktu ngambang. Hanya untuk menentukan itu sih. Itu bisa dilihat juga untuk human resource-nya. Ketika human resource pada kegiatan yang mendapatkan float time, itu bisa diarahkan ke pekerjaan lain. Mungkin seperti itu sih. Jadi, kalau critical path mungkin ditambah orangnya, tapi ketika float time, bisa ditarik orangnya menuju ke kegiatan lain, supaya tidak benar-benar mengambang atau menganggur, seperti itu ya. Cukup dipahami ya, perbedaan antara jalur kritis dengan yang float time-nya ini. Nah ini, di float time ini ada 3 kategori sebenarnya. Menurut Hendrickson dan Tung atau Tang ya, tahun 2008. Jadi ada free float, itu adalah banyaknya delay yang dapat ditugaskan untuk setiap kegiatan tanpa menunda kegiatan selanjutnya. Itu ada free flow. Jadi ada rumusnya juga, itu seperti ini. Lalu sedangkan independent float adalah banyaknya delay yang dapat ditugaskan untuk setiap satu kegiatan tanpa menunda kegiatan selanjutnya atau membatasi jadwal kegiatan sebelumnya. Selanjutnya ada total float atau nilai maksimum banyaknya delay yang dapat ditugaskan untuk setiap kegiatan tanpa menunda keseluruhan proyek. Total float untuk setiap kegiatan dihitung, ada juga formulir seperti ini. Nanti kita lihat di tabel aja sih lebih jelasnya ya. Bagaimana si rumus ini untuk mendapatkan nilai float time-nya. Nah, kita kembali ke diagram yang kemarin. Kita lihat ini tandain ya yang IIT sama dengan LIT. Kalau kita lihat ini IIT dan LIT-nya sama nih, 0 dan 0, berarti kita bisa tandain warna merah. Ini pun sama, 5 dan 5, tandain 8, 8, 12, 12, dan 13, 13. Kita tandain. Sedangkan yang bawah ini, dia tidak sama ya, antara IIT dan LIT-nya tidak sama, jadi kita tidak tandain. Nah, disinilah kita tahu bahwa ini adalah jalur kritis. Jalur kritis ini adalah kalau kegiatan A, D, G, dan J ini delay, maka yang lain pun total proyek, maksudnya total proyek di akhir pun akan delay. Sedangkan kalau yang ini delay, yang B, E, C, F, H, I ini delay, itu tidak begitu berpengaruh pada akhir proyek. Tapi kita punya 3 kategori tadi ya, free float kah, atau independent float kah, atau total float-nya nanti bagaimana dihitung. Tapi intinya adalah kegiatan-kegiatan yang lain ini tidak begitu berpengaruh kepada total proyek gitu kan. Tapi kita lihat juga seberapa lamakah dia bisa di-delay gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang ini, kalau yang independen kan sebenarnya bisa di setiap satu kegiatan tanpa menunda kegiatan selanjutnya gitu kan, atau membatasi jadwal kegiatan sebelumnya. Di sini masih bisa delay, sini masih bisa delay, tapi seberapa maksimal delay-nya adalah di sini. Gitu. Seberapa banyak delay yang dapat ditugaskan. Jadi kalau di sini bisa delay nih sebenarnya nih. Sini bisa delay, tapi berapa lama delay-nya nanti kita lihat akan di tabelnya ya. Tapi kita sekarang menentukan jalur kritisnya dulu adalah A, D, G, dan C. Ini adalah jalur kritis. Karena IIT sama dengan LIT. Oke, cukup dapat dipahami ya menentukan jalur kritis ini. Cukup mudah juga. Nah, ini kalau kita untuk menghitung jalur kritis tadi ya, tapi kita gambarkan dalam sebuah tabel. Jadi kalau dalam sebuah grafik seperti ini, tapi kalau dalam sebuah tabel seperti ini. Kalau kita lihat itu adalah ini kegiatan A, gitu kan ya, durasinya 5, sebelumnya 5, lalu ditambahkan 5 ini bisa kita masukkan dari ini aja. Ini 0, gitu kan ya, durasinya 5, maka IIT-nya 5 dan LIT-nya 5. Nah, 0,5 ini sebelumnya 0 juga gitu ya. 0
5, 0, 5 kayak gitu ya. Kalau ini mungkin yang B itu adalah 0, 7, lalu 0, 9 yang B itu harusnya. Nah, ini 07 dan 009 ya. Jadi kita punya IIT awal dan IIT akhir, lalu LIT awal juga LIT akhir. Nah, kita bisa lihat apakah earliest start time-nya adalah sama atau tidak nih. Ini 0 berarti kan earliest start-nya 0, 0 gitu kan ya. Lalu ini 55 sama, berarti ini bisa dibilang critical path. Ini 88 juga bisa dibilang apa namanya critical path karena sama, dan 12 juga ini sama ya. Jadi ini adalah jalur-jalur kritikal. Tapi kita masukkan aja sebenarnya yang dari sini, kita masukkan ke sini. Ini itu adalah yang sebelumnya berapa, ini setelahnya berapa, ini sebelumnya berapa, ini setelahnya berapa. Kita ambil contoh juga yang ini nih, yang H ya. Yang H itu dari 7 ke 9. Yang H, nah ini H dari 7 ke 9 untuk IIT-nya, sedangkan yang LIT-nya dari 9 ke 11. Dari 9 ke 11, kayak gitu ya. Jadi kita ambil bahwa IIT-nya adalah 7, lalu LIT-nya kita ambil ini, ini earliest starter time-nya, lalu latest starter time-nya. Kita ambil 9. Diambil dari sini sebenarnya. 7 itu adalah sama dengan ini, sama dengan S1, sedangkan yang ini adalah L1 LIT. Oh, ini LJ ya, L2 ini dikurangin dengan durasi. Jadi menghasilkan 9. Ini untuk kita menghitung earliest start dan earliest start dan latest start time-nya. Di sini juga kita bisa lihat kalau sama, kalau ini sama berarti dia ada critical path. Itu sih ya, jadi ini penggambaran lain dari sebuah critical path seperti ini. Kita melihat angka-angka seperti ini. Tapi lebih mudah digambarkan menggunakan grafik seperti ini sih, daripada menggunakan tabel seperti ini. Oke. Jadi kita tinggal konversi saja si tabel dari grafik jadi tabel. Selanjutnya kita menghitung activity float time. Jadi kita lihat tadi yang berhubungan dengan delay ya. Berhubungan dengan delay. Sebenarnya ini masih sama si tabelnya sampai sini ya, sampai kolom EIT, LIT masih sama. Tapi kita ubah si dua kolom selanjutnya menggunakan free float, independent float, dan total float. Kita lihat rumusnya adalah ini. Ini earliest kedua dikurangi earliest pertama, lalu dikurangi durasi, menghasilkan 0. Ketika 0 ini artinya dia tidak punya float time atau malahan bisa dibilang sibuk. Ini tidak ada delay, jadi sibuk nomor 0 ini. Tapi ketika kita punya free flow-nya 6, berarti aktivitas B ini dia punya bolehlah di-delay selama 6 bulan kayak gitu ya. Bisa di awal atau bisa di akhir atau tengah-tengah. Jadi dia masih punya waktu delay sebenarnya di sini. Sedangkan aktivitas C tidak punya waktu delay, tapi kita punya total float-nya di sini. Ini yang 00 semua ini berarti critical path ya, atau dia tidak boleh delay tidak ada delay sama sekali. Ketika dia ada delay maka durasi proyeknya ini yang 13 ini bakal bertambah gitu. Tapi sedangkan yang punya nih, ini maksimalnya 8, ini 2 ini masih punya nilai delay ya. Kalau independent float itu adalah nilai IIT kedua dikurangi LIT pertama gitu kan ya, dikurangi durasi, menghasilkan sebuah independent float atau waktu delay. Juga dia punya total delay itu adalah LIT kedua dikurangi IIT pertama dikurangi durasi, menghasilkan total float. Jadi seperti itu sih. Jadi ada beberapa kegiatan yang boleh di-delay gitu ya, atau boleh punya waktu mengambang, dan si orangnya atau resource dari kegiatan ini kita bisa arahkan ke yang lain dulu gitu kan ya. Ada juga yang 0, sama sekali 0, atau dia padat gitu kan, dia tidak boleh ada delay, tidak ada delay sama sekali, itu 0. Jadi seperti itu sih cara menghitung critical path-nya seperti ini.
menghitung waktunya, juga kita menghitung delay-nya. Jadi goal kita untuk network diagram sudah terpenuhi sih, jadi tiga ya, paling tidak kita menggambarkan tabelnya, menggambarkan diagramnya seperti ini, lalu menentukan jalur kritis. Juga ini menghitung float time dan time starter, alias start dan atas start time-nya. Seperti itu. Juga kesimpulannya nih ya, kesimpulan dari kita tiga video atau 3 pertemuan ngobrolin network diagram tuh, activity network diagram ini erat kaitannya dengan metode CPM yang kita bahas di pertemuan 7 ya, atau critical path method, dan diagram PERT atau PERT itu adalah ini saya salah terjemahannya ya. Telah lama digunakan untuk tujuan memperlihatkan jalur ke penyelesaian suatu proyek, yaitu menemukan waktu penyelesaian sesingkat mungkin dan menggambarkan bagaimana kegiatan dapat serentak dilakukan dalam suatu proyek. Juga ada hal yang perlu diperhatikan dalam activity network diagram ini adalah semua kegiatan dalam proyek, termasuk estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, sebaiknya direncanakan dan dikomunikasikan bersama dengan semua anggota tim melalui mekanisme brainstorming. Estimasi waktu biasanya menggunakan pengalaman masa lalu atau perkiraan dari para praktisi. Jadi yang kita susun di awal tuh, tabel dengan ada durasi waktu itu perlu dikomunikasikan dulu ya. Bahkan melalui mekanisme brainstorming. Yang kedua, kegiatan terurut dari awal sampai akhir, tidak boleh ada duplikasi kegiatan. Oke. Jika penambahan suatu kegiatan terjadi, kegiatan tambahan ini harus teridentifikasi dan digambarkan. Bisa jadi kita menyelipkan sebuah kegiatan, maka kita harus menggambarkan ulang network diagramnya ya. Selanjutnya, yang ketiga ada evaluasi kembali estimasi waktu terpendek, terpanjang, dan rata-rata untuk setiap kegiatan, dan identifikasi jalur terpanjang melalui jaringan. Ya. Jadi kita kalau estimasi kembali waktu terpendek terpanjangnya ya. Yang keempat adalah gunakan diagram untuk melacak kemajuan atau progres setiap kegiatan. Pada saat proyek berlangsung, estimasi waktu dapat diperbarui sesuai dengan diperolehnya informasi dan asumsi baru. Tidak hanya estimasi waktu, kita juga mungkin akan melakukan sebuah jalur kritis baru dan perubahan bentuk jaringan. Ketika misalkan estimasi waktu ini berubah nih ya, maka kita bisa jadi kalau angka ini berubah, gitu kan, maka kita bisa jadi menemukan jalur kritis yang baru. Mungkin tidak lewat atas tapi lewat tengah. Jadi itu tergantung dari evaluasi setiap beres sebuah kegiatan, apakah benar kegiatan ini lebih cepat gitu kan, atau dia malahan lebih lambat. Kalau lebih cepat mungkin kita bisa menemukan jalur kritis baru. Kalau lambat maka akan delay ke semua proyek, semua kegiatan, bahkan sampai akhir kegiatannya. Oke. Cukup sekian sih untuk akhir dari kita ngomongin si network diagram ini sampai 3 pertemuan atau 3 video. Intinya adalah kita membentuk network diagram ini sebenarnya untuk memudahkan kita. Dari sebuah list kegiatan, kita pasang estimasi waktunya. Per kegiatan, kita akan menemukan estimasi waktu akhir proyek. Kita juga menemukan critical path-nya di mana gitu kan ya. Juga kita akan menemukan waktu delay atau waktu float time. Bukan delay, tapi waktu float time, waktu menganggur, waktu kosong di kegiatan-kegiatan mana saja. Atau bahkan kegiatan mana saja yang tidak punya waktu nganggur sama sekali atau waktu float sama sekali. Jadi itu kita bisa dapat dari network diagram ini. Oke, mungkin saya cukupkan aja kita bahas tentang network diagram. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bisa dicoba juga dengan cara menentukan dulu sendiri di dalam tabel, lalu menggambarnya, juga tentukan angka-angkanya,
juga menghitung jalur kritis dan juga float time. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ke-9 kali ini ya. Kita akan berjumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda lagi, tidak akan membahas tentang network diagram lagi. Oke, mungkin saya tutup video ini dengan saya Aditya Pratama. Terima kasih.